Iya CH, iya kita cerita horor. Oke, ini first time banget aku ngomong di depan kamera langsung. Jadi ya mungkin kalau ada kalimat yang ngeblibet atau kurang paham, maklumin ya, mohon dimaafkan. Soalnya ini pertama kalinya aku ngomong di depan kamera langsung kayak gini. Oke, untuk episode pertama CH kita kali ini, di sini kita akan membawakan sebuah cerita horor atau CH dengan judul Kelapa atau Kepala. Dari judulnya aja ini udah creepy banget kan ya. Oke, untuk cerita ini dikirim atau diceritakan langsung oleh sedulur kita, yakni kita sebut saja Yayu Leli yang ada di Jawa Barat. Sebelum kita memasuki cerita kita pada episode kali ini, di sini ada latar belakang, di mana latar belakang cerita ini itu pada tahun 2012-2013. Jadi di mana tahun ini tuh masih awam banget. Internet sih udah ada, kayak Facebook dan lain sebagainya sih udah ada. Cuman kayak warganya ini masih belum banyak peminat untuk memakai internet. Jadi kayak internet itu kurang satset gitu. Jadi kalau mungkin ada janjian ketemuan itu beberapa hari sebelumnya itu udah ada janjian langsung gitu. Mungkin di tahun itu kalian umur berapa ya? Kalau aku sih kayaknya umur 5 atau 6 tahunan kali ya. Kalau kalian umur berapa? Coba komen di kolom komentar. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih, di sini ada kebiasaan yang ada di desa Yayu Leli ini. Di mana kebiasaan desa Yayu Leli ini setiap minggunya itu ada bazar di kawasan atau di depan kantor desa atau balai desa. Di situ ada bazar, di mana bazar ini itu bukanya itu setiap sore Sabtu. Jadi Sabtu sore ya berarti sore Minggu ya, habis asar sampai jam 9 malam. Kemudian tutup dan buka lagi itu jam 6 pagi sampai jam 10 siang di hari Minggu ya. Dan di sini juga ada kebiasaan unik di mana anak-anak di desa ini atau di kampungnya Yayu Leli, yaitu ya khususnya anak SD, SMP, SMA itu, mereka itu kalau jogging atau lari pagi itu mereka tuh pagi banget, gimana ya, kayak sebelum matahari keluar tuh mereka udah jalan dulu. Ya tujuannya mereka itu kayak ngejar target, kayak kita nih ngelewatin beberapa desa, semakin pagi kita berangkat maka semakin jauh jaraknya, tempuh jarak untuk jogging dan lari pagi. Dimana jarak desa A, desa B, desa C ini ngelewatin sawah, dan tapi jalannya itu jalan aspal ya, bagus gitu. Maka semakin pagi maka semakin jauh jaraknya, kayak gitu. Nah, untuk cerita ini kita langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Oke, untuk ceritanya ya guys ya. Di ini tuh awalnya itu ya tadi pada tahun 2013, di mana Yayu Leli ini pada hari Sabtunya yaitu di sekolahan, dia itu udah janjian sama temen sekelasnya bahwasanya nanti kita hari Minggu lari paginya sebelum subuh ya. Soalnya biasanya Yayu Leli dan teman-temannya itu lari pagi tuh sehabis sholat subuh. Cuman untuk minggu ini teman-teman dan Yayu Leli ini pengennya sebelum sholat subuh. Akhirnya selama tektokan beberapa jam dan keputusannya mereka tuh berangkat sebelum sholat subuh kayak gitu. Dan akhirnya udah tektokan, Yayu Leli pulang sekolah, mandi, makan dan lain sebagainya. Sore pun datang dan menjelang sore, Yayu Leli mandi dan dia tuh mungkin habis sholat maghriban, dia ngomong dan izin kepada bapaknya ya. Ini kita sebut saja Bapak Yule ini Bapak Tar ya. Kita panggil aja Bapak Tar. Yule ngomong, "Pak, Leli besok joggingnya atau lari paginya olahraganya sebelum subuh ya Pak ya. Boleh nggak izin?" kata Yayu Leli. Kemudian bapaknya ngomong, "Lah kok tumben Lel? Biasanya kamu kan sebelum
jogging tuh sesudah subuh, kok ini sebelum subuh, kata bapaknya Yayu Leli. Di situ kebetulan ada emaknya Yayu Leli, kita sebut saja emaknya ini, ya ini Mak Tar ya, ibunya Yayu Leli. Lah Lel, kenapa kamu berangkatnya sebelum subuh? Itu masih peteng banget, itu teh masih gelap gitu, masih kayak ya gelap ya kan. Kenapa subuh-subuh? Kata emaknya Yayu Leli dengan nada kayak cemas gitu ya. Yayu Leli tuh menjawab, ya gimana ya Maya, soalnya kan aku udah janjian sama teman-teman aku berangkatnya sebelum subuh. Ya masa aku nggak hadir nanti mereka pada nyariin. Nah, ini kita udah bahas ya. Jadi di awal tadi bahwasanya di tahun itu mereka ya janjian itu ya, kalau A, planningnya A ya harus A, nggak kayak sekarang kan. Kayak planningnya A, ntar pas hari H B, berangkatnya jam 7 pagi, pas hari H 9 pagi kalau zaman sekarang. Tapi zaman itu ya kalau kita janjiannya A ya harus A, ya masa kali kita nggak janji kayak gitu, karena faktornya tadi internet pada tahun 2012-2013 itu kurang menjamah atau kurang sacet pada tahun sekarang. Dan akhirnya bapaknya Yola itu jawab lagi tuh posisinya, udah lama biarin aja Leli berangkat, toh juga ini kan baru pertama juga dia berangkat, izinin aja. Tapi nanti Leli kamu berangkatnya sama Agit ya, ngomong dia juga sekalian, kata bapaknya Yayu Leli. Dan akhirnya setelah berbincang-bincang di antara ketiga orang itu atau ketiga keluarga itu, mereka pun istirahat. Singkat cerita, waktu menunjukkan jam 2:40, berarti jam 3 kurang lah ya. Jam 3 kurang akhirnya Yayu Leli ini siap-siap dan lain sebagainya, pamit lah tuh ke emak bapaknya dan bawalah tuh si ponakannya Yayu Leli. Oh ya BTW tadi Agit itu adalah ponakannya Yayu Leli. Jadi Agit itu anaknya kakaknya Yayu Leli. Ya berarti tuh kayak cucunya bapak sama emaknya Yayu Leli ya. Oke. Dan akhirnya singkat cerita mereka pun jalan dan pamitan kepada emaknya. Emak bapaknya maksudnya, emak bapaknya pamitan. Ya awal-awal di jalan mereka biasa aja, kayak nggak ada apa-apa gitu, ya biasa aja. Cuman pas di pertengahan jalan, disinilah tingkat kegongannya. Di pertengahan jalan, jadi tuh perasaan Yayu Leli tuh banyak kalong yang ngikutin dia di atas Yayu Leli sama si Agit. Kalong tuh ke bahasa Indonesianya itu kelelawar. Jadi banyak kelelawar yang ngikutin dia dari pertengahan jalan. Awalnya sih ya Yayu Leli nganggapnya kayak ya biasa aja lah kelelawar kan, mungkin dia lagi cari makanan atau mungkin dia mau pulang kali. Tapi nambah kesini lama kelamaan kalong ini semakin banyak dan dia tuh kayak ngikutin Yayu Leli gitu, sampai di suatu titik, dimana titik itu adalah perempatan ini di pojok kanan ya, di pojok sininya itu ada rumah gede tingkat, cuman gede penghuni, nggak ada penghuninya. Di pojok sininya ada warung, di pojok sininya lagi ada rumah, cuman kan posisinya malam ya jadi sepi, masih pada tidur. Kemudian di pojoknya lagi di samping rumah tingkat itu ada padepan, itu ada rumah yang dimana rumahnya itu tuh orangnya tuh nggak ada di situ, kayak orangnya tuh kerja di luar negeri jadi TKI atau jadi KW. Rumahnya otomatis kosong dong, cuman lampunya masih nyala, ada yang nyalain. Nah di depan rumah itu ada pohon kelapa yang tinggi banget di situ. Nah kejadiannya di sini. Nah, singkat cerita nih Yayu Leli jalan lewat situ, soalnya ya cuman jalan itu yang deket dibandingkan jalan yang lainnya. Tapi ya terpaksa lah Yayu Leli lewat situ aja. Pas di pertengahan itu, di depan atau di samping pohon itu, ada suara kotak.
suara kelapa jatuh dari atas pohon itu. Dan posisinya itu kelawar lagi banyak banget di situ. Tak, lung. Dan posisi di situ Yayu Leli itu di sampingnya itu ada parit kayak comberannya agak lumayan gede juga sih, cuman dangkal kayak cetek gitu ya, dangkal. Positive thinking di situ Yayu Leli malah gila, nih rezeki apa? Pagi-pagi sebelum berangkat udah ada kelapa jatuh, kelapa seger. Kayak masih positive thinking aja nih orang ya. Akhirnya Yayu Leli nih ngambil nih, ini rezeki dong, kelapa seger ya kan. Pas diambil, di sini titik gongnya. Diambil, pas dibalik, kepala manusia. Dia tuh ekspresi kepalanya tuh kayak gila. Gimana rasanya posisi kalian jadi Yayu Leli di saat ya campur aduk lah pokoknya, kayak gado-gado, nasi goreng, kue tiaw jadi satu, dijadiin satu di blender. Gimana rasanya, intinya damn, shock lah posisinya. Seketika Yayu Leli itu di situ nge-freeze, kayak gak bisa gerak. Untungnya di situ Agit langsung narik dia, dan pas gerak dilempar tuh si kelapa tuh dilempar, langsung lari gebirit ya, lari birit sama si Agit, ditarik terus Agit sama dia. Dan singkat cerita, akhirnya Yayu Leli nih ketemu dah tuh sama teman-temannya di jalan yang sudah ditentukan titik awal perjanjiannya. Pas di situ ditanya sama temannya, kamu kenapa kayak orang habis dikejar rentenir dan ini sebagainya, ya basa-basi aja. Di situ Yayu Leli nggak menjawab dengan sedetail atau nggak menjawab lah intinya. Soalnya bayangin posisinya, kalau kalian di posisi Yayu Leli gimana? Coba komen di kolom komentar. Singkat cerita, akhirnya Yayu Leli jogging sama teman-temannya dengan keadaan badly ya, bahasanya apa ya? Kayak keadaan ya creepy gitu. Berangkat, pulang, jajan-jajan dulu ya biasa, soalnya kan itu tujuan mereka dari awal ya. Nih berangkat pagi, pulang, jajan-jajan, dan pulang ke rumah. Nah pas pulang Yayu Leli ini nggak ngelewatin jalan yang tadi pagi dia lewatin, soalnya takut juga. Tapi dia puter arah, ya jaraknya lumayan jauh juga sih dari jalan yang tadi, kayak muter gitu. Akhirnya pulang datu, cerita ke bapak emaknya kejadian-kejadian kayak gitu. Creepy banget sih. Dan anehnya dia tuh kepoan gitu ya. Siangnya itu ya sekitaran jam 10, jam 11-an, dia malah ngelewat ke situ lagi, kepo. Pas dilihat, dicari-cari di situ apa? Nggak ada sama sekali, kosong. Paritnya kosong, nggak ada apa-apa. Damn, apakah kelapa itu udah diambil sama orang atau gimana? Mantap. Oke, dari cerita ini kita bisa belajar bahwasanya feeling atau perasaan orang tua, khususnya itu ibu kepada anaknya, itu tidak pernah salah ya Besti. Jadi jangan pernah meragukan feeling orang tua kalian ya. Oke, mungkin cukup sekian episode CH kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kosakata yang agak nyangong-ngangong dan lain sebagainya. Mohon dimaafkan. Dan apabila dari teman online CH sekalian yang mempunyai cerita horor ataupun lucu atau legenda dan lain sebagainya yang pengen dipublikasikan atau di-up, bisa DM langsung di akun ini. Dan jangan lupa like, follow, and share. Dan tungguin lagi episode-episode YCH lainnya yang mungkin lebih seru dan lebih creepy dari yang ini. Dan terakhir, see you next time. Goodbye.